simpan dan juga buang obat yang benar, ya. Oke. Yang pertama, kenapa sih kita harus tahu mengenai dagu sibu itu sendiri? Yang pertama, dagu sibu ini bisa menjadi panduan kalian ketika kalian ada di rumah, cara mengelola obat dengan baik, ya. Yang pertama, ada dapatkan obat dengan benar. Dalam mendapatkan obat yang benar, yang pertama kita harus bisa mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter atau mungkin sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kalian harus cek juga ketika kalian ke apotek, kemudian kalian membeli obat, gitu ya. Kalian harus cek izin edarnya dan juga BPOM. Kenapa harus dicek, gitu kan? Karena ketika kalian membeli sesuatu atau membeli obat, itu adalah salah satu hal yang harus kalian amati dengan cerdas dan juga cerdik. Kenapa? Karena kalau kita salah membeli obat, itu bisa jadi bukan sebagai obat yang menyembuhkan kita, tapi malah menjadi racun untuk tubuh kita, ya. Jadi kalian tetap harus waspada sama semuanya, gitu ya. Jadi ketika kalian ke apotek, boleh nanti tolong dicek izin edar dan juga nama. Ya. Kemudian selanjutnya adalah gunakan obat sesuai dengan aturan. Maksudnya apa sesuai dengan aturan? Yang pertama, harus sesuai dengan resep dokter. Yang kedua, harus sesuai dengan dosisnya. Kemudian, yang ketiga, cara meminumnya harus benar. Misal, diminumnya harus sebelum makan. Nah, kalian harus ikuti sesuai dengan instruksinya, ya. Kenapa harus diminum sebelum makan? Karena biasanya obat-obat yang diminum sebelum makan kan antidiabetik dan lain-lain. Itu biasanya untuk menurunkan pH keasaman dari asam lambung kalian. Nah, biasanya itu ada farmakoterapinya gitu sebelum kalian minum, sebelum makan sama sesudah. Jadi ada beberapa banyak kemungkinan yang mungkin kita nggak pernah tahu nih, gitu ya. Apa sih yang bakal muncul gitu loh ketika dokter udah nyaranin. Oke, selanjutnya adalah jangan gandakan dosis. Maksudnya apa, Miss? Jangan gandakan dosis. Nah, jangan gandakan dosis di sini adalah ketika kalian sudah meminum obat sesuai dengan anjuran, tapi menurut kalian obatnya ini nggak manjur nih, gitu ya. Pusing, masih pusing gitu kan. Nah, tiba-tiba kalian sebelum waktunya kalian udah minum obat lagi. Itu kan namanya menggandakan dosis obat. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan kalian yang pertama mungkin overdosis, ya. Yang kedua mungkin nanti bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian selanjutnya adalah catat waktu minum obat. Kenapa harus dicatat waktu minum obatnya? Karena agar ketika kalian sudah meminum obatnya, kalian nggak lupa nih bahwa kapan kalian akan atau harus minum obat lagi, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah simpan obat dengan tepat. Yang pertama, kalian harus menyimpannya itu ketika tubuh kalian itu sudah menerima kekebalan dari si antibiotiknya, cuma karena dosis yang digunakan tidak sesuai, jadi kekebalannya tidak maksimal. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah peraturan anak. Nah, ini sama kayak yang tadi kita bahas. Kalau misalnya anaknya tiba-tiba minum, gitu ya, itu kan akan jelasnya meracuni, gitu ya, atau akan overdosis. Karena sejatinya teman-teman harus tahu bahwasannya obat itu kalau dosisnya tepat bisa jadi obat, tapi kalau dosisnya salah itu bisa jadi racun, ya. Oke, selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Nah, obat yang dibuang sembarangan itu takutnya nanti bisa mencemari air atau juga mencemari tanah. Selanjutnya adalah dagu sibu dalam sehari-hari. Jadi yang pertama yang mungkin kalian harus lakukan ketika kalian menerapkan dagu sibu ini, yang pertama adalah cek obat kalian sehari-hari untuk keluarga kalian atau untuk kalian sendiri. Jadi pengelolaan mengenai obatnya itu harus gimana? Jadi kalian sesuai sama kebutuhan diri kalian. Kemudian selanjutnya adalah memantau efek samping dari obatnya secara rutin. Jadi kalau kalian habis minum obat tuh, kalau kalian misalnya habis minum obat terus kalian tuh merasa, wah kayaknya aku habis minum obat ini gatel-gatel. Nah, itu harus dicek gitu ya. Itu harus dipantau. Karena apa? Karena nggak semua orang ini bisa sesuai dengan bisa minum obat
secara general. Jadi ada beberapa orang juga yang alergi terhadap obat-obatan. Kemudian selanjutnya adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam kampanye Dagu Sibu. Jadi kalian harus menerapkan Dagu Sibu dari diri kalian, dan juga kalau bisa kalian sebarkan mengenai Dagu Sibu. Kemudian selanjutnya adalah untuk kesimpulan pada diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah kalian harus menerapkan Dagu Sibu. Tadi apa Dagu Sibu? Obat ya. Dagu Sibu itu adalah dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat ya. Dan itu harus bisa kalian terapin dari diri kalian sendiri, dan juga kalian bisa terapin di keluarga kalian terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk materinya segitu aja. Kira-kira ada yang mau teman-teman diskusikan nggak? Kalau yang mau didiskusikan, boleh diacungkan tangannya. Izin bertanya, Miss, karena kan orang awam tuh nggak tahu ya obat tuh udah oksidasi apa belum atau gimana. Nah itu tuh sebenarnya obat oksidasi itu bahaya gak sih buat tubuh kita? Oke, langsung dijawab aja kali ya. Untuk yang pertama, orang awam tuh kan nggak tahu ya kayak gimana sih oksidasi obat itu. Biasanya kalau misalnya ciri-ciri dari oksidasinya itu bisa kalian cek dari warna obatnya. Yang pertama itu, karena biasanya ketika obat udah oksidasi itu warnanya akan mengalami perubahan. Biasanya warnanya jadi lebih pekat, atau mungkin warnanya jadi pudar kayak gitu. Nah, obat oksidasi itu bahaya nggak sih? Kemungkinan besarnya bahaya banget ya. Yang pertama, kenapa bisa diucapkan bahaya? Karena kemungkinan obat yang sudah mengalami oksidasi itu biasanya kandungannya atau struktural di dalamnya itu ada yang berubah, dan itu tuh bisa menyebabkan obat itu tuh mungkin berkurang dia zat aktifnya, atau mungkin ada zat-zat tambahan yang lain itu yang merusak si obatnya. Gitu. Ya. Terima kasih, Miss. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Jadi kan sebelumnya di penjelasannya ngejelasin kalau bekas obatnya itu kan bisa juga bersihnya itu dilarutin. Nah itu tuh dilarutinnya pakai apa? Dilarutinnya yang pertama, jadi si obat itu dilarutin pakai air biar dia nyatu dulu sama air. Nah setelah itu mungkin penanggulangan lainnya itu bisa setelah itu dibuang ke tempat yang memang harus jadi penyimpanan pembuangan atau limbah. Kemudian selanjutnya adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam kampanye Dagu Sibu. Jadi kalian harus menerapkan Dagu Sibu dari diri kalian, dan juga kalau bisa kalian sebarkan mengenai Dagu Sibu. Kemudian selanjutnya adalah untuk kesimpulan pada diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah kalian harus menerapkan Dagu Sibu. Tadi apa Dagu Sibu? Obat ya. Dagu Sibu itu adalah dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat ya. Dan itu harus bisa kalian terapin dari diri kalian sendiri, dan juga kalian bisa terapin di keluarga kalian terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk materinya segitu aja. Kira-kira ada yang mau teman-teman diskusikan nggak? Kalau yang mau didiskusikan, boleh diacungkan tangannya. Izin bertanya, Miss, karena kan orang awam tuh nggak tahu ya obat tuh udah oksidasi apa belum atau gimana. Nah itu tuh sebenarnya obat oksidasi itu bahaya gak sih buat tubuh kita? Oke, langsung dijawab aja kali ya. Untuk yang pertama, orang awam tuh kan nggak tahu ya kayak gimana sih oksidasi obat itu. Biasanya kalau misalnya ciri-ciri dari oksidasinya itu bisa kalian cek dari warna obatnya. Yang pertama itu, karena biasanya ketika obat udah oksidasi itu warnanya akan mengalami perubahan. Biasanya warnanya jadi lebih pekat, atau mungkin warnanya jadi pudar kayak gitu. Nah, obat oksidasi itu bahaya nggak sih? Kemungkinan besarnya bahaya banget ya. Yang pertama, kenapa bisa diucapkan bahaya? Karena kemungkinan obat yang sudah mengalami oksidasi itu biasanya kandungannya atau struktural di dalamnya itu ada yang berubah, dan itu tuh bisa menyebabkan obat itu tuh mungkin berkurang dia zat aktifnya, atau mungkin ada zat-zat tambahan yang lain itu yang merusak si obatnya. Gitu. Ya. Terima kasih, Miss.
Sudah cukup? Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah antusias banget nih untuk dengerin materi hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di materi selanjutnya, atau mungkin kita akan bisa ketemu lagi di sesi lainnya.